Reog Joyo Manggolo itu adalah sebuah grup reog yang berasal dari SMP Negeri 2 Ponorogo yang merupakan cikal bakal atau embrio berdirinya ekstrakurikuler reog di SMP Negeri 2 Ponorogo, di mana ekstra reog Joyo Manggolo ini berdiri sejak tahun 2011. Jadi kalau sampai sekarang di tahun 2025 berarti sudah satu dekade lebih ya, satu dekade lebih 1 tahun. Jadi reog Joyo Manggolo itu sebenarnya secara histori adalah sebuah wadah ya, disediakan atau fasilitas kegiatan non akademis dari SMP Negeri 2 Ponorogo bagi peserta didik khususnya SMP Negeri 2 Ponorogo yang memiliki minat dan bakat dalam bidang reog, khususnya menari reog seperti itu. Adapun prestasi yang pernah diraih Joyo Manggolo itu alhamdulillah dari pertama kali eksistensinya di Ponorogo, ekstrakurikuler reog Ponorogo di tahun 2011 itu langsung mengikuti kontestasi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu setiap suro ada festival reog. Kalau sekarang kita mengenalnya FRR, dulu namanya adalah Festival Reog Mini atau FRR. Dan alhamdulillah dari pertama kali kita ikut sampai saat ini kita selalu masuk dalam nominasi 10 besar. Kalau nggak salah pertama kali ikut itu kita di peringkat 10 karena pertama kali. Terus kemudian meningkat sampai akhirnya di kemarin kita dapat di nominasi kedua. Sebenarnya nominasi kedua itu bukan pertama kalinya. Kita sudah kedua kalinya dan kita pernah di nominasi 3, 5 seperti itu. Dan insya Allah di tahun 2025 ini kita bertekad setelah 2 kita ke 1. Dalam pembelajaran ekstra reog memang kunci sukses itu tidak lepas dari peran pembina dan juga pelatih. Jadi di SMP 2 itu ada pembina dalam dan juga pelatih yang dari luar, yang notabene kita kerjasama dengan salah satu sanggar yang ada di Kabupaten Ponorogo, di mana itu kita laksanakan kegiatan rutinnya dalam bentuk ekstrakurikuler itu setiap hari Selasa. Ya sebenarnya kalau kita berbicara kendala mungkin sama seperti di sekolah-sekolah yang lain. Jadi biasalah anak itu namanya anak-anak juga, ndablek itu pasti, tetapi ketika dalam pembelajaran reog itu kita masukkan tidak hanya ke pelatihan secara fisik tapi psikologi, akhirnya setiap kendala itu bisa teratasi. Tapi kendala yang paling utama adalah nggak tahu hampir di seluruh sekolah ketika kita persek itu adalah penari laki-laki sangat minim sekali. Seperti tahun ini penari perempuan itu hampir 100, tapi penari laki-laki itu 20 saja itu sudah masuknya, kadang ada yang 10 masuk terus minggu depannya baru masuk lagi seperti itu. Dan ketika kami tanya memang ya seperti itulah anak laki-laki masa kini. Ketika anak berproses dalam reog itu sebenarnya sangat berpengaruh pada afektif mereka, dimana di SMP 2 kan memang kita fokusnya kompetensi akhir itu kita memang mengikuti festival reog, dan di situ kan ada proses semacam ini. Jadi proses disiplin, gotong royong, loyalitas, tanggung jawab itu jelas poin utama, dimana kalau kita berbicara festival reog berarti kita harus kekompakan itu nomor 1. Luar biasa sekali Bupati yang sekarang, jadi baru kali ini kemarin kalau nggak salah di akhir tahun itu Bupati menerbitkan Perbup ya, peraturan Bupati tentang wajib dilaksanakannya kegiatan reog ekstrakurikuler khususnya di seluruh satuan pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMA bahkan SMK. Dan dengar-dengar ini di kedepannya nanti akan dimasukkan ke dalam muatan lokal. Besar harapan kami di lintas pendidikan Bupati yang sekarang benar-benar mewujudkan reog masuk dalam muatan lokal. Jadi kemarin kalau sudah menerbitkan buku kurikulumnya untuk pembelajaran reog, semoga saja di tahun pelajaran baru benar-benar terrealisasi reog menjadi muatan lokal di seluruh lintas pendidikan. Kita sangat berharap sekali bahwasanya
kita akan memiliki roadmap perjalanan Riok itu biar jadi nanti menjadi lebih hebat lagi. Nggih. Jadi Dinas Pendidikan akan berusaha untuk memastikan bagaimana caranya Riok itu mulai dari tingkat TK, PAUD, kemudian SD, SMP, bahkan sampai ke SMA, SMK itu bisa diselenggarakan dengan baik dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Jelas, otomatis kalau itu masuk kepada muatan lokal, otomatis dari segi penilaian pun juga akan terjamin, ya. Sehingga kita akan bisa melihat anak-anak atau di satuan pendidikan yang mana yang tidak mendukung kegiatan itu, kita cari solusinya ada masalah apa. Ya. Sehingga nanti kita pastikan semua anak yang ada di Kabupaten Ponorogo bisa menyelenggarakan kegiatan muatan lokal Riok tersebut itu dengan baik. Dan itu nanti akan bisa dilihat dari capaiannya dia pada saat ada asesmen penilaian yang dimasukkan ke dalam rapot tersebut. Saya yakin anak-anak akan berharap nilainya dari Riok itu sendiri akan jadi lebih bagus. Sebagai pendukung nanti nilai rapotnya itu bisa digunakan untuk jenjang pendidikan yang berikutnya tersebut.